Halo blessed people, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membahas suatu topik tentang mengapa kita harus berbagi. Ada banyak hal yang membuat orang itu sulit untuk berbagi, ya. Saya akan bagikan dua alasan utama. Yang pertama, dia merasa bahwa untuk dirinya aja dia sulit, apalagi mau bagi ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya udah berjuang mati-mati mendapatkan hal ini. Kenapa sih harus saya bagikan dengan gratis kepada orang lain? Pasti dong harus ada dapatkan sesuatu ketika saya harus membagikan itu. Gimana dong kalau ide-ide saya ini dicuri oleh orang? Nah, ini dan bagi alasan ini yang membuat orang itu sulit untuk yang namanya berbagi. Nah, konsep ini juga terjadi di dunia bisnis. Ketika saya membawakan ini di level perusahaan. Dulu perusahaan menganggap inovasi itu berasal dari dalam perusahaan. Sehingga ketika mereka mendapatkan yang namanya teknologi baru, mereka akan mati-matian melindungi teknologi itu. Bahkan berusaha untuk mendaftarkan yang namanya paten. Itu kalau dunia teknologi ya. Tapi kalau dunia seni atau musik biasanya ada copyright. Dan gambar biasanya itu ada trademark. Jadi ada paten, copyright, trademark. Ini adalah bagian dari cara bagaimana perusahaan melindungi ide mereka supaya tidak mudah dicuri oleh orang lain. Artinya dalam memberi secara gratis ini sudah tidak mau mereka lakukan itu. Namun ada satu yang unik dalam bukunya Richard Waston, Future Files. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan paten ini akan mati, ya. RIP for patent. Bisa juga RIP for copyright, RIP for trademark. Bahkan baru-baru ini dunia terkecoh, terkagum dengan apa yang dilakukan oleh CEO Tesla, Elon Musk, yang dia sudah bertahun-tahun melakukan penelitian, yang bahkan sudah bertahun-tahun paten terhadap mobil listrik yang ditemukannya. Dia bagikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada orang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa teman-teman? Ketika kita mau membagikan ide kita secara gratis, meskipun itu menjadi sesuatu yang rahasia, yang harus kita lindungi, kita akan kehilangan kreativitas kalau kita tidak membagikan itu, ya. Artinya kita nggak akan mau belajar ketika kompetitor atau musuh kita mencuri ide kita. Justru ketika mereka mencuri itu, justru itu adalah potensi membuat kita harus belajar lebih dan lebih untuk tetap mempertahankan keunikan dari idenya kita. Itu mengapa kita harus berbagi. Alasan kedua mengapa kita harus berbagi, yaitu dalam bukunya Adam Grant, Give and Take, Why Helping Others Drive Our Success. Dia mengatakan bahwa ketika kita belajar menjadi seorang pemberi, maka kita sedang membangun relasi jangka panjang dengan orang lain, dibanding ketika hanya menjadi taker yang hanya mengambil. Kita sedang membangun relasi jangka pendek dengan orang lain. Bahkan saya percaya teman-teman sudah mendengarkan tentang cerita seorang janda miskin dengan anaknya yang tinggal segepok terigu ya untuk membuat makanan. Ya, mereka akan mati kelaparan. Ada tamu datang ke rumah mereka. Tamu itu mengatakan bahwa buatlah dulu bagi saya. Apa yang lakukan janda itu? Dia buat. Meskipun mereka akan
ya itulah satu-satunya yang sudah mereka miliki. Habis makan itu mereka akan mati. Tapi dia belajar untuk ya udah bagikan aja dulu kepada tamu yang datang. Dan apa yang terjadi? Tepung yang tadi tidak pernah habis walaupun digoreng, bahkan minyak yang dipakai pun tidak pernah berakhir. Itulah teman-teman, ketika kita punya niat baik, ketika kita punya ketulusan untuk berbagi apapun yang kita miliki, bahkan sesuatu yang kita anggap berharga, kita sudah berjuang mati-matian untuk kita miliki, dan kita punya kerinduan untuk berbagi, maka Allahmu yang akan melimpahkan segala-galanya bagimu. Oke? Jadilah seorang pemberi.